Kamu itu mau head to head dengan siapa, Edis? Mendingan kamu di sini jadi penghibur, jadi iklan, biar rame grup gitu aja. Kamu mau head to head dengan siapa? Nggak cocok. Bisa apa kamu coba? Bisa apa coba? Ah, kita dua dulu mengenai agamamu dan Tuhanmu bagaimana? Kita dua head to head. Mau nggak? Jangan ngegas gitu kamu, Edis. Kamu juga kemarin pakai foto ada pewotnya. Kamu kan Kristen. Kamu bukan Ben Yisrael. Pedoman kehidupan pedoman untuk hidup kamu itu bukan dari Torah kalau saya lihat, tapi dari PB. Kalau Bnei Yisrael itu memang pedoman atau instruksinya pure murni dari Torah. Kalau kamu kan enggak, dicampur dengan kitab lain. Jadi kalau saya mau memfasilitasi kamu dengan Jawis atau dengan Bang Billy, itu kasihan kamu saya itu. Nggak tega. Mendingan kamu di sini ya Pak Nyima aja ya. Kenapa? Wong kamu udah bisa apa mau nantang orang-orang yang seperti mereka. Mereka itu tahu bahasa aslinya. Ya, sehingga kamu tuh kerepotan nanti. Ya, sama seperti kamu lawan saya bahas Al-Qur'an. Coba, kerepotan kan? Kenapa? Karena orang yang benar-benar beriman pada kitab itu menjaga aslinya, tulisan aslinya. Nah, kamu Dulu saya seperti kamu, Giovanni. Ya, itu foto saya tahun 2016 itu ya. Dulu saya seperti kamu. Ya, jadi pemuja, jadi berpikir secara etnosentris seperti kamu. Cuman saya sekarang sudah memilih jalan yang benar. Silakan kalau kamu minta admin biar kita fasilitasi, biar kita head to head ya. Silakan. Oke, Pak Edi, kita dua head to head mengenai Kristen dan Yesus. Bagaimana? Berani tidak? Bilang saja kalau tidak berani lawan saya. loh, kamu dulu seperti Jawi. Coba pakai bahasa, coba adu bahasa, baca bahasa aslinya coba. Gimana? Berani nggak? Saya tidak peduli kamu seperti siapa, mau seperti siapa, kayak itu nggak terlalu peduli. Tapi kalau kita sedang membahas Torah, kamu bahas dengan ilmu linguistik bahasanya dan kamu bahas sesuai dengan tekstual proof dan konteksnya. Kalau kamu menyerang pribadi, orang tidak akan menganggap kamu hebat atau pintar. Orang hanya akan melihat ini orang sengaja menutupi kekurangannya dengan menyerang kepribadian orang. Apakah kamu ingin dipandang oleh orang lain sebagai orang yang tidak punya mutu dan kualitas? Kalau itu yang kamu inginkan, saya tidak bisa mencegah. Tapi saya sebagai seorang manusia kan hanya memberikan nasihat. Kalau kamu terima syukur, kalau enggak ya berarti memang kamu ingin dipandang rendah atau dipandang jelek oleh orang lain. Maka silahkan lanjutkan apa yang kamu lakukan. Kenapa etnosentris? Karena Torah itu berbicara Bani Israel. Ketika kita berusaha untuk menjadi satu bagian dari Bani Israel, maka kita menjadi satu umat seperti mereka. Kenapa? Karena di dalam Torah disebut sebagai ger. Ger itu apa sih? Orang asing yang datang kepada Bani Israel dan menjalankan Torah, dan Torah itu terikat kepada dirinya sampai dia mati, begitu kan? Sampai dia meninggalkan dunia ini. Jadi kalau dibilang etnosentris, memang itu sudah konsekuensi logika dari Torah. Di dalam Torah kan tertulisnya begini, Shema Yisrael, gitu kan? Tidak pernah ditulis Shema Bnei Adam, Hashem Eloheinu, kan tidak ada. Dan di dalam Markus 12:29 juga sama, tertulisnya Shema Yisrael, Waya'an Yeshua Oto, Harishana Lekhala Miswat, Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Ahad. Itu kalau kita mau fair ya. Yeshua di dalam PB kamu juga menulisnya Syama Israel, bukan Syama Bani Adam. Dengarlah anak-anak manusia, Hashem, otoritas kami, Hashem itu satu. Enggak, memang Yeshua sendiri juga fokusnya kepada Yisrael. Itu kalau kita mau objektif. Tapi kalau kamu bilang saya etnosentris karena saya mentaati Torah, keliru. Saya mentaati Torah untuk Hashem karena di dalam Torah tertulis Na'ase wa nishma', kami akan lakukan dan kami akan dengarkan apapun yang ada di dalam Torah itu, tanpa interpretasi dari agama lain, tanpa interpretasi dari kitab lain selain daripada Torah dan Torah yang dilisankan. Tapi baju kokonya warna putih kan, nah itu. Tapi fotonya, kualitas fotonya nggak bagus, bukan dari HP Android yang modern, jadi kualitas gambarnya jelek gitu. Tapi ada, saya pernah lihat dan saya pernah screenshot itu. Nah, tapi saya nggak suka nyerang kepribadian orang kecuali dia ngegas duluan. Itu kalau saya selama masih membahas Torah, maka saya pasti akan konsekuen dengan membahas grammarnya,
lalu membahas textual proofnya, lalu membahas kontekstualnya. Itu penting karena kalau kita menghilangkan textual proof dan konteksnya ya nanti jadinya asumsi dong, menambah dan mengurangi Torah begitu. Nah, kesalahanmu di situ. Yang dimaksud etnosentris itu bukan Nah, kesalahanmu di situ. Yang dimaksud etnosentris itu bukan etnosentris jasmani, ya, bukan bicara Ben Abraham secara jasmani, tapi berbicara mengenai imannya Abraham. Bukan bicara mengenai benihnya Abraham secara jasmani. Ya, tapi benih dari iman yang ada di hati Abraham. Ini yang kalian tidak pernah pahami. Makanya kamu jadi pemuja darah, ya, pemuja darah bukan pemuja rohani, gitu loh. Kamu tidak memuja kerohaniannya atau tidak mendambakan kerohaniannya Abraham, tapi kamu memuja benihnya Abraham sebagai keturunan orang Aram, gitu loh. Biar kamu gini aja, biar head to head, kamu minta sama admin biar kita head to head. Ayo. Di mana-mana kalau yang namanya Yisrael itu entah dia itu Bnei Yaakov, ya, anak-anak Yaakov, atau dia orang asing yang menggabungkan diri menjadi bagian dari Yisrael yang disebut sebagai Ger. Ger itu artinya convert atau proselyte bisa, atau orang yang bermukim karena berasal dari kata Gor. Gor itu artinya bermukim. Jadi itu bisa artinya macam-macam. Nah, semua itu selalu syaratnya pasti nih syaratnya nih pasti harus disunat, penisnya harus disunat gitu, barulah dia bisa menjadi Ben Yisrael karena mengikuti Moshe dan Abraham. Tapi kalau Israel rohani, nggak mungkin lah orang kita punya tubuh jasmani, jadi nggak mungkin kita disebut Yisrael rohani karena kita mempraktekkan Torah itu kan secara fisik nih. Kita mau makan, kita baca birkat. Baruch atah Hashem Eloheinu malach ha'olam, lalu syahakal nihya bidvaro. Itu kan kita mengucapkan secara fisik dalam bahasa Ibrani. Maka tidak mungkin kita disebut Yisrael rohani, Yisrael fisik pastinya karena kita mempelajari bahasa Ibrani, membaca Torah bahasa Ibrani, lalu kita memakai baju dari tradisi orang Ibrani atau Yisrael. Jadi segala sesuatu itu Ibrani dan Yisrael. Maka tidak mungkin kalau dikatakan rohani. Kalau rohani mungkin ya tidak melakukan apa-apa, hanya membayangkan dalam pikiran saja mungkin. Itu kalau rohani. Tapi kalau yang fisik berarti adalah jasmani. Menghujat ya udah, mau keluar malu. Jadi supaya dikeluarin gitu maksudnya dia tuh. Aduh, memang Kristen itu gini deh ya, terbagi 3. Ya. Yang mereka pendeta mungkin masih bisa sedikit walaupun tidak bisa apa-apa. Ya mau berdiskusi pakai dalil. Nah, selain pendeta ini cuma omong, hujat-hujatan, ya, curhat, ngomel, kesurupan. Kamu minta aja admin biar difasilitasi head to head. Kalau mau diskusi, kalau kayak gini nggak bener diskusi, baru ngomong udah ketutup ininya. Ngomong aja sama admin biar head to head. Kalau memang mau serius gitu. Edis, kamu tuh apa ya? Kamu tuh bisa apa gitu loh. Coba dites dulu kalau kamu dengan Jawas itu, coba bahasa bahasa aslinya Taurat gitu tahu nggak? Tes dulu baru tak fasilitasi nanti ya. Nah sekarang dari awal aja kamu nggak bisa apa-apa. Kan nanti kecewa yang head to head nanti. Yang penonton yang nyimain tuh nanti kecewa nanti. Nah pertanyaan ini bagus nih, aku jelasin ya. Yang namanya Bnei Yisrael itu bukan hanya Yahudi saja. Yahudi itu ada di selatan. Kalau di utara namanya Shomeri. Tapi Shomeri ini bukan Samaria yang ada di Perjanjian Baru yang dibilang the Good Samaritan. Bukan. Shomeri di sini adalah berasal dari ayat. Tadi saya posting ayatnya di bawah. Kamu bisa baca tulisannya wa'asa hazat la'alafim lo'have ule shomre mislothai. Nah gitu. Tapi kalau di dalam dialek utara disebutnya weshi asat lalafim lohebi ule shomeri mesoboti. Jadi kata di sini ule shomre itu kalau di dalam dialek utara Shomeri disebutnya wel shomeri yang artinya menjaga, orang-orang yang menjaga. Jadi Bnei Yisrael utara itu adalah penjaga Torah. Bnei Yisrael selatan juga adalah penjaga Torah. Disebut dengan nama Yehudi, memuliakan Hashem, dan yang utara disebut sebagai Shomeri, penjaga. Apa yang dijaga? Torah.
sama-sama menjaga Torah. Nah, jadi nggak ada masalah karena 613 mitzvot juga ada di situ. Kalau agama lain mengatakan mirip dengan Torah, ya itu hak mereka. Mau dibilang mirip, tapi kalau dibilang sama, ya tidak mungkin sama. Karena kalau di dalam Torah itu kan ada yang satu yang tidak sama dengan agama lain, yaitu Shabbat. Shabbat, ya. Zachor et yom ha-Shabbat lekaddisho. Atau di ayat yang satunya, Shamor et yom ha-Shabbat lekaddisho. Itu sama aja artinya, untuk menyucikan Shabbat. Dan Shabbat itu dari Jumat petang sampai Sabtu petang, lalu tidak menyalakan api, tidak memasak, ya, tidak menyalakan mobil atau motor. Tetapi jika keadaannya adalah pikuah nefesh atau terpaksa harus menyelamatkan nyawa atau terpaksa harus dilakukan agar Shabbat itu tidak dilanggar lebih banyak daripada 1 atau 2 pelanggaran, kalau terpaksa misalnya, maka itu pikuah nefesh namanya. Daripada melanggar banyak pelanggaran, lebih baik melanggar 1 tetapi yang lain tidak dilanggar gitu. Nah, itu namanya pikuah nefesh, dan itu boleh. Misalnya ada orang sakit nih, sekarat, daripada dia mati nih di rumah nih, karena kita kan harus menjaga kehidupan, maka kita boleh membawanya ke dokter walaupun konsekuensinya kita menyalakan kendaraan atau kita harus bayar pakai uang. Yang dilarang itu, kegiatan itu dilarang dari Shabbat, tetapi demi pikuah nefesh, halakha mengajarkan bahwa hal itu diperbolehkan. Jadi tidak ada larangan. Bukan berarti menambah, karena Torah Shabbat Alpeh, Torah Shabbat Alpha itu telah dijelaskan oleh Moshe. Dalam keadaan yang normal, melanggar Shabbat itu nggak boleh. Tetapi dalam keadaan yang terpaksa, itu menjadi boleh. Kalau bagi saya, Torah itu di-sharekan kepada manusia. Mereka mau terima atau enggak itu bukan urusan saya, karena tugas saya adalah men-share, membagikan Torah kepada manusia. Kalau manusia itu memang tergerak hatinya, dia akan menjadi Ben Yisrael. Kalau tidak, berarti ya memang ditakdirkan untuk tidak menjadi Ben Yisrael. Itu kalau saya begitu. Nah, kalau kamu mau menyimak atau tidak, kalau kamu mau bantah ya juga boleh. Kalau memang kamu sanggup untuk membantahnya secara kontekstual, secara tekstual proof, secara kontekstual, kalau memang mampu, nggak apa-apa. Kalau kamu bisa menjelaskan secara Masorah, Torah Shabbat Alpha, itu juga sangat boleh kalau memang mampu. Tapi kalau tidak, orang lain akan memandang kamu itu hanya menutupi kekurangan. Dan itu saya sudah kasih tahu sebelumnya. Kalau kamu ingin dipandang sebagai orang yang berkualitas, ya kamu harus bisa membantahnya secara akademis. Gitu. Jadi ini bukan masalah benar atau nggak benar di mata kamu atau menurut pendapat kamu, tetapi ini adalah bagaimana cara mengedukasi orang yang tadinya tidak tahu supaya menjadi tahu. Kalau mereka ragu, mereka bisa belajar kepada orang lain. Ya, kalau ada agama yang ngaku-ngaku ajarannya Torah, gini, kalau ngaku ajarannya Torah, apakah dia menjalankan Shabbat atau enggak? Soalnya di Indonesia, contoh yang realnya gini malah, ada agama namanya Mesianik, mengaku menjalankan Torah, kan dia, tapi Torah juga di satu sisi halakhanya dilanggar. Contohnya gini, di hari Shabbat dia malah masak, itu kan nggak boleh. Kalau dia benar-benar menjalankan Torah, ya hari Shabbat dia nggak boleh masak. Masaknya Jumat, sebelum Maghrib atau sebelum Ma'arif atau sebelum Arbit. Dia sudah masak. Kalau dia nggak mau ngangkat-ngangkatin, ya dia masak yang rebus-rebusan atau goreng-gorengan. Jadi awet di waktu Shabbat itu. Kecuali nasi, mungkin kalau nasi kan di rice cooker kan jadi aman. Aduh. Si Edis ketabok lagi. Aduh. Yang mengikuti Torah berarti harus mengikuti Sabat. Ya ente Kristen harusnya, bukan Islam. Kalau Islam punya syariat lain, Dul. Edis ketabok lagi ya. Lanjut Bang, lanjut. Enggak, gini, kalau orang Islam kan dia kitabnya Al-Quran, dia hanya membenarkan Torah atau beriman kepada Torah kalau bahasanya. Tapi kalau menurut Bani Israel, beriman itu mesti melakukan. Kalau konsep di Islam beda, ya itu haknya orang Islam lah, karena kita kan bukan untuk mengganggu keyakinan atau tradisi dari agama itu gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika Hashem, Tuhannya orang Israel, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub,
dikatakan menjadi Yesus, itu pasti Bani Israel pasti marah. Mau yang utara atau selatan dia pasti marah gitu. Tapi kalau orang Islam itu dia tidak pernah berkata, apa instruksi hidup saya adalah Torah. Pasti dia berkata begini, instruksi hidup saya adalah Al-Quran. Nah itu benar. Memang kitabnya itu, judulnya itu Al-Quran. Kalau Bani Israel, judul kitabnya itu Sefer Torah HaKedosha. Jadi artinya kitab Torah yang suci. Nah, Torah itu artinya instruksi, karena memang isinya itu 613 miswot, 248 miswot ta'ase, yaitu harus dilakukan, dan 365 miswot lo ta'ase. Ya, berarti perintah yang harus dijauhi atau larangan, begitu. Nah, kalau orang Islam tidak pernah mengaku bahwa dia itu agama Torah, tetapi dia meyakini adanya Torah dan mengadopsi sebagian kecil Torah atau sebagian, tetapi syariat dia bukan Torah gitu. Kalau dalam bahasa saya itu Torahnya itu diambil beberapa Torah yang sesuai dengan syariat syariat Islam ya. Jadi ada miswat atau perintah dalam Torah yang diambil, entah itu diambil atau apa, tapi lalu dijaga, dijaga tradisi lisannya gitu. Tradisi lisannya dijaga, tapi tidak bisa dikatakan kalau itu Torah yang sama, hanyalah mirip saja. Ya nggak apa-apa kan, mirip. Moralitas manusia kan juga banyak yang mirip. Dilarang membunuh, dilarang berzinah, dilarang mencuri. Masa dilarang membunuh, berzinah, mencuri itu hanya eksklusif milik Torah saja? Enggak, di Islam pun ada dilarang membunuh, berzinah, mencuri. Di dalam Hindu pun ada dilarang berzinah, membunuh, mencuri. Itu semua dilarang. Jadi itu kalau identik, itu namanya mirip. Bukan berarti sama. Tapi mirip boleh nggak? Boleh. Ataupun di dalam Al-Quran. Begitu kalau menurut saya. Iya, makanya dari itu Bang. Jadi saya ikutin dari tadi, cuman saya diam aja gitu. Nah, biar abang aja sendiri yang jawab gitu. Kalau saya yang jawab nanti ngeyel gitu kan. Saya nggak ngikutin Taurat, nanti pemaksaan bahwa kita itu ngikutin Taurat gitu kan. Kalau seandainya memang sama, ada persamaan. Kalau memang ada persamaan berarti itu datang dari sumber yang sama. Udah aja saya gak jawabnya kan gitu. Kalau memang seandainya ada persamaan dengan Torah yang ada di Torah, berarti mungkin datang, istilahnya pasti datang dari sumber yang sama. Udah. Itu Allahu a'lam bishawab gitu kan. Kalau seandainya ini ada nih, kalau dalam hal sujud atau dalam hal apa gitu, ada persamaan. Ya istilahnya pastilah datang dari istilahnya dari sumber yang sama, mungkin datang dari sumber yang sama gitu. Allahu a'lam. Di hari Sabtu di situ disuruh beribadah. Di hari Minggu itu atas perintah siapa itu? Kalau misbeah itu adalah tumpukan batu yang digunakan untuk membakar korbanot atau hewan yang telah disembelih dibakar di atas tumpukan batu. Tumpukan batu itu namanya misbeah, karena misbeah itu ada dua. Ada yang terbuat dari batu ditumpuk lalu diplaster, atau dia memang terbuat murni dari emas, atau mungkin dalamnya kayu tapi dilapis dengan emas gitu. Nah, jadi ada dua macam misbeah. Tapi kalau yang paling kuno misbeah dari batu semuanya. Jadi misbeah untuk membakar korbanot itu bukan Ka'bah. Kalau Ka'bah itu rumah atau ruangan yang kebetulan dinding-dinding luarnya itu menjadi arah kiblatnya orang Islam. Tapi itu sebetulnya aslinya adalah rumah yang ditempati oleh seseorang untuk tidur di dalamnya pada waktu itu. Jadi misbeah itu tidak bisa ditempati karena itu seperti meja untuk membakar barbeque. Gitulah kalau bahasa saya ya. Membakar korban, lalu korban itu nanti asapnya naik sampai ke langit. Apakah daging itu dimakan atau enggak? Kalau di zaman-zaman yang kuno saya tidak tahu, di zaman Noah apakah dimakan atau tidak, di zaman Abraham dimakan atau tidak. Tetapi ada beberapa korbanot di zaman Moshe memang tidak untuk dikonsumsi, tetapi hanya untuk dibakar saja. Tapi ada zebah shlamim yang boleh dikonsumsi. Sebentar. Kalau korban Pesah itu memang untuk dimakan. Kalau zebah shlamim tidak untuk dimakan oleh yang memotong, tetapi diberikan kepada kohanim. Lalu ada satu lagi namanya Osham kalau nggak salah, itu memang harus dibakar habis sampai nggak ada sisanya, sampai gosong, sampai kering-keringnya itu sampai jatuh lagi ke tanah.
pertama perlu dipahami, ini adalah Divrei Hayamim ya, Tawarikh Divrei Hayamim. Divrei Hayamim itu bukan Torah. Jadi kalau informasi apapun yang berkaitan dengan ibadah itu harus dari Torah. Kalau di luar Torah berarti itu ada penyimpangan. Nanti saya kirimkan gambar misbeah yang asli yang masih ada sampai sekarang dan masih dipakai untuk korbanot. Kalau menurut Torah, ya, perpisahan antara utara dan selatan itu terjadi karena suku Yehuda dan Benyamin kalau nggak salah ingin membangun kerajaan dan mengangkat seorang raja. Nah, sedangkan Bani Israel Utara tidak mau karena raja mereka adalah Hashem saja. Tapi yang bagian selatan ingin memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain. Akhirnya mereka berpisah. Yang satu pindah ke Yerusalem di selatan, yang satu tetap ada di utara di Har Barakah. Kalau setahu kami, Bani Israel di dalam kitab Kristen itu ada perjanjian lama, tetapi tidak ada Torah di dalamnya. Kalau ada yang mirip-mirip Torah, tetapi terjemahannya ada penyimpangan, maka itu bukanlah Torah. Ini baru tahu saya nih Bang. Jadi perjanjian lama itu tidak sama dengan Taurat atau Taurat terdapat di dalam perjanjian lama atau seperti apa Bang? Tidak sama, perjanjian lama dengan Torah itu tidak sama. Karena begini, terjemahan yang salah bisa membuat perintah dan larangan menjadi samar-samar. Di dalam Torah tidak ada nubuatan tentang Yesus atau nabi-nabi lain, karena di dalam keyakinan Bani Israel yang murni, itu sebetulnya nabinya hanya Moshe. Dan Adam, Noah, Abraham itu tidak disebut sebagai nabi, dan kalaupun disebut sebagai nabi itu nabi kelas 2. Karena nabi kelas satunya yang paling dimuliakan adalah Moshe, bukan karena dia itu hebat atau sakti bisa belah laut misalnya, bukan, itu dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Hashem karena segala kekuatan di alam semesta ini adalah milik Hashem. Jadi Moshe itu dipilih Hashem, itu haknya Hashem, bukan urusan kita untuk mencampuri kenapa dia paling dimuliakan gitu. Kalau dalam sudut pandang Bani Israel seperti itu. Jadi Shabbat itu dimulainya dari maghrib ke maghrib, bukan dari siang. Dari siang itu masak supaya maghribnya itu nggak masak, karena nggak boleh nyalain api kan kita. Jadi Shabbat itu bukan Jumat siang, tetapi Jumat maghrib matahari tenggelam. Tek. Nah itu Shabbat. Sampai Sabtu matahari tenggelam lagi. Lalu ditutup dengan Hafdalah. Hafdalah itu artinya memisahkan. Jadi Shabbat itu 24 jam dipisahkan dari 6 hari yang lain. Begini Bang, saya menyimak dialog Abang di grup grup obrolan dewasa ya. Di situ Abang mengatakan bahwa ada kisah seseorang yang mati digantung di pohon. Ya, saya pengen tahu itu Bang, orang yang mati digantung di pohon itu apakah itu merujuk kepada kisah penyaliban Yesus atau bagaimana? Dan kemudian bagaimana pendapat menurut pandangan Abang tentang kisah penyaliban Yesus ini, apakah peristiwa itu memang benar-benar terjadi atau bagaimana? Mohon penjelasannya Bang. Jadi kisah orang yang digantung di atas pohon itu tidak ada kaitannya dengan Yesus yang disalib, karena profesinya, ceritanya sebetulnya begini, ada anak bernama Yehoshua yang nama aslinya Yehoshua, dan kebetulan punya guru atau ustadz, dalam bahasa Ibrani disebutnya rabi. Rabinya ini namanya Yehoshua ben Parahaya juga. Jadi gurunya namanya Yehoshua, muridnya pun namanya Yehoshua. Tetapi karena murid ini tidak menutup kepalanya dengan talit, yang menjadi tradisi Bani Israel ketika orang mau sekolah, dia harus memakai talit, dia harus menutup rambut. Maksudnya rambut itu harus ditutup dengan talit, karena itulah norma sosial, kesopanan, dan tradisi dan perintah dari Torah, bahwa seseorang harus mengenakan sisit, dan itu dikenakannya adalah bisa seharian penuh, atau kalau mau tidur baru dilepas begitu. Nah, jadi karena dia ini melanggar, maka gurunya ini menjadi marah. Lalu ketika anak itu mau belajar, disuruh anak itu menunggu gitu. Karena gurunya lagi berdoa, lagi sholat, lagi tafillah, tapi dia mau belajar. Nah, dia salah mengerti pesan dari gurunya ini. Gurunya bilang tunggu sebentar di situ.
karena saya lagi berdoa, lagi sembahyang, lagi sholat, lagi tafilah. Tapi dia salah mengerti, dikira diusir sama gurunya. Dia pikir bahwa dia diusir oleh gurunya, lalu dia pergi. Lalu dia mulai pergi ke bangsa-bangsa lain dan mempelajari kisyuf atau sihir dari bangsa-bangsa lain, termasuk dari orang-orang Mesir juga. Lalu dia mempraktekkan sihir dan mulai mempengaruhi orang untuk tidak melakukan Torah. Dari sinilah dia dianggap sebagai kriminal dan dia dikejar-kejar oleh aparat pengadilan, diperintahkan oleh imam besar pada waktu itu untuk menangkap Yehoshua. Nah, karena dia begitu jahat, maka menurut Gemara, menurut tradisi sejarah kami, kita tidak boleh mengucapkan namanya untuk mengingat-ingat masa hidupnya. Makanya dia disebut sebagai Yeshu. Yeshu artinya Yimmah Shmo Wezikhro, yang artinya Yimmah melupakan, Shmo namanya, Wezikhro dan ingatannya.